Dalam 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran, pemerintah berburu dengan waktu mengejar berbagai upaya untuk mewujudkan program 3 juta rumah per tahun. Ya, mulai dari mencari lahan hingga dana untuk pembangunan. Namun program yang bertujuan memberikan kesejahteraan pada warga ini tetap menghadapi sejumlah tantangan. Kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. 3 juta rumah per tahun merupakan salah satu program pemerintahan Prabowo Subianto. Program ini muncul untuk mengatasi kesenjangan rumah atau backlog. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 ada sebanyak 9,9 juta rumah tangga yang belum memiliki hunian. Sementara 26,9 juta rumah tangga menempati rumah tidak layak huni. Program 3 juta rumah per tahun ini sebagai upaya mengurangi kemiskinan dengan memberi rumah layak huni bagi masyarakat. Tapi apakah program ini akan terrealisasi atau hanya sekedar mimpi belaka? Kalau pemerintahan Joko Widodo dikenal dengan 1 juta rumah subsidi, maka pemerintahan Prabowo Subianto punya target yang lebih ambisius lagi. 3 juta rumah ditargetkan dibangun setiap tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Terdiri dari 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan. Dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengklaim telah membangun 40.000 lebih rumah, yang diantaranya dibangun di atas lahan sitaan negara. Ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober. Ya. Dan itu juga akan terus bertambah. Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada, misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait juga menyumbangkan tanah miliknya melalui PT Bumi Samboro Sukses. Di atas lahan 2,5 hektar di Desa Sukawali, Kabupaten Tangerang, akan dibangun 250 unit rumah tapak. Pembangunan rumah didanai oleh pengembang Agung Sedayu Group milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Seremoni peletakan batu pertama proyek tersebut telah dilakukan pada November 2024. Bukan hanya mencari lahan, pemerintah juga menyiapkan dana untuk mewujudkan program 3 juta rumah per tahun. Pemerintah menggelontorkan 5,27 triliun rupiah kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan di tahun 2025. Tak hanya itu, pemerintah juga menganggarkan 35 triliun rupiah untuk pembiayaan perumahan. Terdiri dari fasilitas likuiditas pembiayaan rumah atau FLPP sebesar 28,2 triliun rupiah untuk 220.000 unit rumah. Subsidi bantuan uang muka atau SBUM sebesar 980 miliar rupiah untuk 240.000 unit rumah. Subsidi selisih bunga atau SSB sebesar 4,52 triliun rupiah untuk 743.940 unit rumah. Dan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA sebesar 1,8 triliun rupiah untuk 14.200 unit rumah. Program 3 juta rumah per tahun turut didukung investor asing. Awal Januari 2025, pemerintah mendapatkan investor dari Qatar. Komitmen investasi ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta. Pihak swasta Qatar bakal membangun 1 juta rumah di kota berbentuk vertikal atau rumah susun dengan nilai investasi 262 miliar rupiah hingga 327,6 miliar rupiah. Selain pihak swasta, pemerintah Qatar rencananya juga akan menambah investasi 3 hingga 5 juta unit rumah. Setelah Qatar, Satgas Perumahan memastikan ada investor asing lainnya yang menyusul. Itu nanti dari Emirat Arab, Uni Emirat, berarti dari Abu Dhabi, itu nanti 1 juta rumah. Itu nanti insya Allah di istana Pak Prabowo sudah setuju. So berarti itu 7 juta, 5 sampai 7 juta itu sudah dari hanya 2 negara.
Saya bisa dapat juga dari Turki ada investor 50.000 unit swasta. Dari Singapura ada 100.000. Namun rumah yang dibangun di kota dari investasi Qatar tidak gratis. Nantinya bank-bank milik negara bakal dilibatkan dalam proses penjualan. Sementara rumah-rumah yang dibangun di pedesaan akan dijamin cicilannya oleh pemerintah. Negara akan membayarkan cicilan rumah sebesar Rp600.000 per bulan. Rumah yang diberikan tipe 36 dengan luas tanah 70 meter. Calon penerima manfaat setidaknya memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp1 juta atau warga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Namun kriteria lengkap penerima manfaat masih dalam pembahasan. Meski begitu, program 3 juta rumah per tahun tetap tak lepas dari tantangan yang memicu keraguan. Jadi kalau kita lihat dari anggarannya itu saya masih agak ragu apakah ini bisa sustain ke depan gitu. Tadi masalah inflasi Qatar segala macam itu kan pembiayaan dari luar ya, dan kita tidak bisa jamin itu tiap tahun mereka ada gitu ya. Itu roadmap-nya mesti jelas. Jadi kalau tadi apa masuk akal atau enggak itu tergantung dari seberapa pembiayaan yang dianggarkan untuk perumahan, kemudian investasi yang seberapa besar, dan jangan lupa juga masalahnya tanah ini ada enggak, ketersediaan tanah. Karena ketika pembiayaannya ada, tanahnya enggak ada juga percuma. Selain biaya dan lahan, banyak hal harus dipertimbangkan dalam mewujudkan 3 juta rumah per tahun. Seperti lokasi rumah yang terjangkau, skema pembayaran yang tidak memberatkan, hingga memastikannya tepat sasaran. Jangan sampai hunian yang dibangun malah terbengkalai dan sia-sia. Waktu terus berjalan, program 3 juta rumah per tahun terus menghadapi segala tantangan di depan mata. Sekarang tinggal menanti pemerintah membuktikan kalau ini bukan hanya sekedar janji yang manis di mulut saja. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.